Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MPP, selamat datang di podcast Nyawiji, podcast yang bekerja sama dengan PT BPR BKK Kabupaten Wonogiri, di mana podcast ini adalah podcast yang memberikan informasi terkait layanan-layanan yang ada di MPP Nyawiji Kabupaten Wonogiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber dari Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri dan DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran ini siapa narasumbernya. Mungkin selamat datang Bapak, selamat datang di podcast Nyawiji. Dalam Aura Mesyafira yang akan memandu acara pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai mungkin bisa berkenalan dulu dengan sobat-sobat MPP. Monggo mungkin dari Disperindak atau dari DPM PTSB terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat MPP, saya Srianto, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, Koordinator Promosi dan Pengolahan Data DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk bersama Dinas UMKM dan Perindak beserta host yang sangat ceria untuk menyapa masyarakat, untuk meningkatkan literasi pelayan publik melalui podcast Nyawiji. Matur nuwun. Terima kasih Pak Srianto. Kemudian monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyapa masyarakat, terutama layanan yang disampaikan atau diberikan kepada masyarakat dari dinas kami. Perkenalkan, nama saya Margana dari Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri. Terima kasih Bapak, luar biasa. Sedang bersama kami saat ini Pak Srianto dari DPM PTSP dan Pak Margana dari Disperindak. Mungkin langsung saja ya Pak, pertanyaan mungkin dari Disperindak terlebih dahulu. Boleh dijelaskan Pak sedikit tentang layanan yang diberikan Disperindak atau Dinas KUKM Perindak Kabupaten Wonogiri yang ada di Mall Pelayanan Publik. Monggo kami persilakan. Terima kasih Mbak. Sebetulnya ada beberapa pelayanan, namun sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa Dinas KUKM dan Perindak itu terdiri dari bidang pasar, bidang koperasi, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian. Jadi ada 4 bidang. Semuanya itu memberikan layanan pada masyarakat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oh, jadi ada beberapa bidang di Dinas KUKM dan Perindak itu sendiri, Pak. Saya juga mau tanya Pak terkait perubahan nama ya Pak dari Dinas Perindak menjadi Dinas KUKM dan Perindak itu bagaimana aja Pak? Kalau boleh sedikit diterangkan itu sekarang apa karena beberapa bidang makanya dinasnya berubah namanya atau bagaimana begitu Pak? Terima kasih Mbak. Sebetulnya itu sudah ada 3 kali perubahan kalau nggak salah. Yang dulu itu sebelum SOT awal atau otonomi awal itu namanya Dinas Perindak dan Penanaman Modal. Masih bersama-sama dulu ya Pak. Terus yang kedua itu ganti nama lagi menjadi Dinas Perindak Kop gitu. Kemudian sekarang dirubah Dinas KUKM dan Perindak. Begitu. Jadi sudah ada 3 kali ya Pak perubahan nama di Dinas Perindak ini. Sekarang mungkin agak sulit ya Pak Dinas KUKM dan Perindak begitu ya Pak. Kan biasanya mungkin masyarakat taunya di Disperindak gitu ya Pak. Sama saja Pak. Sama saja tapi. Tugasnya juga tidak berubah. Iya betul sekali. Bidangnya juga tidak berkurang ya Pak. Berkurang, sama saja. Ya mungkin bisa sedikit dijelaskan pelayanan yang diberikan Dinas KUKM dan Perindak ini di Mall Pelayanan Publik itu apa saja ya Pak kalau boleh kami tahu? Yang utama kalau di Mall City ya MPP ini ada sebenarnya yang pokok itu hanya ada 2. Yang pertama itu surat keterangan IKM binaan itu sebagai persyaratan untuk dalam rangka pengajuan hak mereknya, HKI-nya. Kemudian yang kedua sebetulnya
pelayanan konsultasi pembuatan akun SINAS. Nah, itu sebenarnya bisa, namun demikian mungkin keterbatasan dan lain sebagainya sehingga mungkin ada masyarakat mungkin yang langsung ke dinas kami. Cara nggawe SINAS itu gimana toh Pak? Nah, gitu mungkin itu. Konsultasi ya Pak ya. Konsultasi. Ujungnya konsultasi. Konsultasi, ini. ya. Konsultasi betul. Kemudian Baik di MPP maupun di dinas konsultasi nggih, Pak. ya, tapi semuanya sudah kami anukan ke sini semua, nggih. Sudah diarahkan ke MPP Ke semua. MPP Wah. semuanya, nggih. Terus yang di kantor itu karena mungkin hubungannya dengan peralatan teknis seperti di bidang perdagangan itu ada istilahnya tera dan tera ulang. Itu kan ada peralatan khusus, nggih. Yang itu tidak bisa istilahnya tidak diotong-otong itu tidak bisa. Iya. Sehingga harus masyarakat kalau mengendaki pelayanan untuk tera maupun tera ulang itu harus ke kantor. Mungkin sementara itu. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait tentang syarat untuk pembuatan surat IKM. Itu bagaimana aja, Pak? Nggih. Surat IKM itu seperti yang saya sampaikan tadi itu sebagai persyarat untuk pembuatan istilahnya pengajuan. Salah satunya itu pengajuan untuk hak merek, hak atas kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM itu ya. Syaratnya itu sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama itu wajib, itu KTP dan NIB. Itu wajib. ya. NIB semuanya itu. Kemudian adanya surat permohonan dari masyarakat atau dari UKM maupun IKM. Kemudian ada semacam tambahan saja profil usaha. Kemudian yang ketiga merek atau etiket merek baik difoto maupun langsung sebagai tanda bukti bahwa IKM atau UKM ini adalah mau mengajukan hak merek. Hak merek begitu, Betul, Bapak. Begitu. Jadi itu adalah teman-teman itu adalah syarat untuk pendaftaran hak merek ya, Pak. Betul. Salah satunya adalah NIB. Nah, ini mungkin Pak Srianto lebih tahu tentang NIB. Nah, ini saya mau tanya, Pak, terkait progres NIB yang ada di Wonogiri itu bagaimana, Pak? Coba dijelaskan kepada teman-teman yang sedang menonton. Oke, matur nuwun Mbak Vira. Jadi NIB itu memang salah satu produk administrasi hasil dari reformasi birokrasi di bidang pelayanan perizinan. Jadi NIB ini adalah wajib untuk usaha bidang apapun dan skala usaha di level apapun, baik itu mikro, kecil, menengah, besar. Nah, terus NIB ini sebenarnya nomor induk berusaha ini kan sebagaimana sepadannya dengan warga Indonesia harus punya KTP. Nah, ini kalau NIB ini seluruh usaha nomor identitasnya adalah nomor induk berusaha. Dan ini Mbak Vira dan teman-teman semua bahwa NIB ini multifungsi selain nanti untuk pendaftaran merek juga untuk sertifikasi halal, kemudian untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi toko atau ruko yang itu membutuhkan listrik untuk usahanya, itu juga penyambungan PLN bagi unit usaha itu juga syaratnya juga memiliki NIB. Nah, juga nanti mau akses perbankan nih, itu juga pakai NIB. Jadi NIB ini basic dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat usaha di Indonesia, khususnya di Wonogiri. Kami memiliki program namanya Inovasi Mitra Desa. Ini penjabarannya falsafahnya ngambil dari falsafahnya Bung Karno ya. Jadi bagaimana Bung Karno itu lebih menanamkan
sektor usaha mikro kecil itu, yang itu adalah masyarakat Wonogiri, masyarakat Indonesia yang harus diprioritaskan pelayanannya sehingga masyarakat ini berdaya. Nah, ini kami punya program mitra desa yang fokus pada usaha level mikro dan kecil. Nah, sampai hari ini kita mulai 4 Agustus 2021 sampai dengan ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya. Ya, tanggal 6 Juli. Nah, ini sampai tanggal 6 Juli kita sudah menerbitkan 43.086 NIB dengan jumlah usaha mencapai 46.843 NIB. Wah, Jadi luar biasa ya, luar Pak. biasa ini. Ini tertinggi Mbak Vira di Jawa Tengah ini. Jadi tertinggi di Jawa Tangannya Tengah. itu Nah, ini keren semoga- banget ini ya. Ya, dan kita bersiap diri untuk meng-NIB-kan atau bahasa di inovasi kami itu menuntaskan desa-desa dengan kualifikasi tuntas NIB di 294 desa kelurahan di tahun ini. Nah, tahun depan teman-teman semua sahabat MPP supaya wujudnya nanti apa? Kabupaten Wonogiri ini di tahun 2023 kita akan jadi kabupaten tuntas NIB pertama di Indonesia. Gitu. Nah, jadi nanti nggak ada lagi cerita ini nih, saya mau pinjam ke bank nih. Itu sudah salah satu syaratnya adalah NIB NIB tadi. lagi ya, Pak. Kalau ada masyarakat petani nih, ini butuh BBM bersubsidi, butuh solar nih. Nah, syaratnya sudah salah satu syaratnya sudah ada NIB, nanti tinggal diisi syarat, dilengkapi syarat yang lain ke Dinas UMKM dan Perindak. Kan ngoten. Jadi itu tentu menjadi kebanggaan kita semua. Wonogiri berbeda. Wonogiri itu kan biasanya kerjanya jauh lebih keras, Mbak Vira. Jadi ASN di Wonogiri itu punya cara-cara yang berbeda, cara-cara yang akseleratif, ekspansionis dalam penyusunan program kegiatan, pelaksanaannya pun tentu ini menjadi kebanggaan. Ini tidak lepas dari mengilhami spirit Go Nyawiji Sarengan Bangun Wonogiri ya. Jadi kita bekerja out of the box, bahkan no box ya gitu. No box. Kita bekerja begitu Pak Margana. Jadi kalau kita hanya berpedoman pada anggaran nih Mbak Vira. Nih, anggarannya untuk penyusunan NIB berapa? Cuman 1 tahun itu cuman 1.000. Hasil kita di atas 25.000 1 tahun. Lebih ya, Pak ya. 25 kali. Kan gitu. Nah, itu Sekaligus mungkin nambahi Pak Ya. Sigi. Khususnya tahun anggaran kami di 2023 ada fasilitasi halal. Ya. Itu salah satu syaratnya memang NIB. Lah, NIB lagi ya, bagi Bapak Ibu IKM atau UKM yang belum memiliki NIB, kita fasilitasi, kita bantu, kita buatkan NIB dalam rangka Tuntas NIB. Iya. dari Pak Sri ya. Terima kasih Pak Margana. Memang di Wonogiri Go Nyawiji itu gotong royong Pak. royong, Dinas UMKM oke, kita oke, Wonogiri maju, mandiri dan sejahtera. Gitu Mbak Vira. Luar biasa ya Pak, antara Dinas Perindak dan juga DPM PTSP itu memiliki kerjasama yang baik terkait dengan legalitas usaha untuk para pengusaha, baik itu UMKM, juga pengusaha yang relatif menengah tinggi juga ya Pak. Iya. Betul, betul. Kemudian untuk perkembangan usaha mikro kecil di Kabupaten Wonogiri ini ada perubahan drastis tidak Pak? Ada dampak drastis setelah pandemi maupun sebelum? Sesudah maksudnya? Oh, iya. Terutama sejak pandemi itu 2020, 2021 ya itu ya. Iya. Itu saat ada istilahnya nestapa atau apa itu yang kita harapkan. Itu memang kondisi UKM itu sangat turun. Artinya daya belinya mengalami penurunan, nilai jualnya mengalami penurunan. Jadi agak ya boleh dikatakan ya rada obah bahasanya sedikit saja gitu aja. Obah nih sedikit tidak tapi alhamdulillah mulai tahun 2022 sudah ada mengalami peningkatan
perkembangan baik nilai omsetnya, kemudian jumlah IKM maupun UKM agak mengalami peningkatan. Lah itu daya dorong kami baik melalui misalkan untuk IKM itu kita bantu fasilitasi pemasaran lewat online. Sekarang kan zamannya online. Zaman online nggih, Pak. Nggih, beli sepatu online, bahkan besok itu mau beli kerupuk aja bisa online. Oke. Nah, Iya. itu. Nah, Sampai itu, rumah Pak. nggak melempem itu ya, Pak. Oke, Iya. betul itu. Oke. Kemudian ada pemberdayaan tidak, Pak, untuk usaha-usaha tersebut dari Dinas Perindak? Ada beberapa pemberdayaan yang dilakukan, yaitu adanya yang pertama yang dilakukan untuk TA 2023 maupun yang tahun-tahun kemarin. Yang pertama adalah adanya bantuan produktif usaha mikro BPUM ini. Kemarin itu ada. BPUM nggih, Pak nggih. BPUM kemarin ya bekerja dengan Kementerian Pusat itu ya. Itu ada yang dapat 1,5, ada yang 2. Itu syaratnya juga NIB juga ya, Pak. Lagi-lagi NIB nggih, Pak. Oke, sekarang itu sidik-sidik ya memang harus itu harus kita lalui. Nggih, Oke. nggih. Karena kita itu apa ya, yes, apian lah. Pripun Pak Bu jenengan kangelan mboten, kangelan nggo tindak mriki lenggah mriki. Sing penting duwe HP, WA, duwe email dan lain sebagainya. Siap membantu nggih, Siap Pak. membantu. Siap melayani setulus hati. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya istilahnya jaring pengamanan ekonomi. Itu kita anggarkan dari dana APBD provinsi. Kita kerjasama dengan APBD provinsi. Kemudian yang ketiga ada namanya istilahnya untuk memacu pelaku UMKM itu merupakan dengan itu tadi ya istilahnya diklat atau pemberdayaan UMKM dengan pemasaran lewat online kita ajari itu dari dana DAK. Oh, berarti tersebut merupakan pemberdayaan yang dilakukan Dinas KUKM dan Perindak terhadap para pengusaha nggih, Pak. Nggih, betul. Salah satunya ada BPUM tadi Ya, gitu. terutama untuk mengembalikan kondisi Setelah pandemi ya, kemudian pasca Oke. pandemi itu. Nggih. siap luar biasa aja Bapak. Ini kembali lagi ke NIB, Pak. Tadi disebutkan terkait mitra desa. Mungkin sedikit dijelaskan terkait mitra desa itu apa ya, Pak? Iya, jadi sahabat MPP, Mitra Desa itu program kolaboratif. Slogan kami akselerasi kemandirian usaha mikro kecil Wonogiri ya. Jadi memang kolaborasi itu kuncinya. Kami Mbak Vira, jadi untuk Mitra Desa itu kami meyakini bahwa tidak ada akselerasi tanpa kolaborasi. Jadi di Mitra Desa sahabat MPP siapa aja yang kolaborasi? DPM PTSP, OPD, kecamatan ada 25, desa ada 294 desa kelurahan, ada mahasiswa prestasi yang diberikan beasiswa Bapak Bupati itu, kemudian ada juga siswa prakerin. Nah, di tahun ini sebagai leadingnya Mitra Desa ini kolaborasi yang menjadi penyokongnya adalah DPM PTSP dan Perseroda PT BPR BKK. Nah itu kemudian fokusnya ada 4 Mbak Vira dan sahabat MPP Wonogiri. Yang pertama kita data baik itu BPUM tadi kita data ulang, kita lengkapi elemen datanya. Yang kedua kita fasilitasi NIP gratis Pak Margana. Okay. Dan itu bahkan tidak perlu kemana-mana karena nanti mitra kami yang datang ke rumah. Kan gitu. Yang ketiga adalah link perbankan. Kita dorong untuk keuangan inklusi ini, usaha mikro kecil di Wonogiri bareng-bareng jika ada kendala mengakses KUR, mengakses subsidi bunga, jika membutuhkan modal ya, itu bisa mengakses PT BPR BKK, produk layanannya kompetitif. Nah, itu adalah penopang mitra desa kami kan gitu. Kemudian yang keempat ada program pemberdayaan. Nah, khusus program pemberdayaan kami dengan
Pak Margono kolaborasi khususnya di bidang UMKM yang banyak program pemberdayaan masyarakatnya. Dan kami sedikit berbeda program pemberdayaannya, kami dengan anak-anak muda dengan Imapres, mari memanggil mereka untuk mengejawantahkan ilmu yang didapat di kampus. Kan mereka generasi hebat tuh. Nah, balik ke kampungnya, lihat tuh di sekelilingnya. Contohnya di Ngadirojo, di Desa Pondok itu anak KKN, bukan KKN, anak anak Imapres mengelola jamu dari jamu gendong menjadi jamu instan dan sudah tersertifikasi BPOM kan gitu. Nah ini pemasarannya jauh kemana, ke seluruh wilayah Indonesia ini kan bagus banget. Dan ini perlu direplikasi oleh sahabat muda Imapres. Jadi tidak hanya menerima beasiswa saja, tapi wujud syukur kita, terima kasih kita kepada Bapak Bupati, kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat Wonogiri, ya kita tularkan ilmu kita, tularkan ide-ide kreatif kita di lingkungan sekitar kita. Begitu Pak Margono. Kami kolaborasi kan gitu. Bermanfaat bagi sekitar ya Pak. Iya, harus bermanfaat. Nggak untuk diri sendiri Iya. tapi untuk sekitarnya. Nah, gitu. kalau hanya untuk diri sendiri itu banyak orang bisa. Iya. Iya. Tapi ini sudah berjalan ya di Wonogiri bahwa Bapak Bupati mendorong dan adik-adik Imapres ini menyambutnya dengan sukacita. Tentu dengan keterbatasan karena jarak dan lain sebagainya, namun sebagian program telah berjalan efektif dan efisien. Gitu Mbak Vina. Alhamdulillah keren sekali nih ADPM PTSP kolaborasinya terkait program mitra desa, ada KKN, kemudian Imapres, desa, kelurahan. Ada siswa prakerin juga. Oh iya, siswa prakering. Terus ada program-program yang diciptakan antara lain ini adalah podcastnya Wiji antara DPM PTSP dengan PT BPR BKK Wonogiri. Luar biasa Pak Sri. Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Cering! Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Luar biasa penjelasan dari Disperindak dan DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Nah ini sebelum kita menyelesaikan acara, mungkin ada tidak inovasi dari Dinas KUKM dan Perindak dan DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Mungkin dari Dinas KUKM dan Perindak terlebih dahulu Pak, monggo dijelaskan. Adakah inovasi-inovasi yang diberikan atau dilakukan Dinas KUKM dan Perindak? Khususnya di dinas kami secara bertahap telah melakukan beberapa inovasi. Sementara yang kita lakukan khususnya di bidang pasar, Mbak, sekarang itu apa yang dinamakan dengan e-retribusi. Jadi penarikan pasar itu, jasa pasar itu sekarang pakai elektronik Online. Jadi bisa tidak usah, mungkin bisa menghemat waktu, tenaga, jadi mungkin tidak usah dari bidang pasar, tidak usah Keliling, Pak. tapi setiap hari mungkin bisa bayar lewat online. Online begitu. Jadi sudah ada Pak retribusi retribusi pasar yang sudah dilaksanakan secara online ya Pak itu Pak. Jadi mempermudah untuk pembayaran jasa pasar begitu. Mungkin dari DPM PTSP? Oke, dari PTSP selain mitra desa kami punya inovasi MPP Gusto School. Jadi kami dengan BPR BKK lagi itu turun kepada sekolahan level SLTA di Wonogiri itu untuk meningkatkan literasi pelayan publik
dan literasi keuangan kami hadir bersama dengan hangat. Jadi bukan ngasih pelajaran nih, kita bersukacita berkolaborasi dengan siswa. Ada sekitar 60 lebih sekolahan yang menjadi bidikan kami, dan ini kita sudah separuh perjalanan sampai di bulan Juli ini, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Jadi MPP Goes to School ini lebih cenderung pada peningkatan literasi pelayanan publik, Pak. Jadi pelayanan publik ini MPP kan di sini tidak mungkin semua siswa hadir ke sini kan. Nah, itu siswa-siswa kita yang hadir ke bawah untuk menceritakan MPP Nyawiji itu seperti apa, dan BPR BKK nanti masuk di literasi keuangan, misalnya manfaat menabung untuk masa depan dan literasi keuangan lainnya. Nah, yang kedua Mbak Vira ada lagi nih namanya business plan competition, Pak. Nah, business plan namanya juga aneh nih, Pak. Ini kalau ini zaman-zamannya Mbak Vira, zaman kita namanya paling lomba perencanaan bisnis gitu ya, Pak. Ini business plan competition. Ini sasarannya juga siapa ini? Sasarannya adalah siswa SLTA. Jadi ada SMA, MA, SMA, MA maupun SMK, semuanya menjadi bidikan kami supaya apa? Ikut turut serta dalam perlombaan ini. Karena apa? Ini untuk melatih bisnis, Pak. Dan ada hadiahnya juga, Pak. Ada hadiahnya juga. Hadiahnya totalnya 9,5 juta rupiah. Nah, ini Wah, keren sekali ya Pak itu. Iya, selain memacu jiwa bisnis juga ada tabungan pendidikan. Nah, ini akan menumbuhkan jiwa wirausaha muda di Wonogiri. Jadi tidak hanya menjadi siswa biasa, menjadi siswa luar biasa. Begitu Mbak Vira dan sahabat Wonogiri. Luar biasa lagi ini teman-teman, menginformasikan kembali bahwa DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dan PT BPR BKK sedang mengadakan business plan competition yang dapat diikuti teman-teman SLTA se-Kabupaten Wonogiri, dan ini berhadiah totalnya 9,5 juta. Wah, luar biasa. Ini teman-teman bisa ikut, mungkin tanggalnya nanti kita taruh di sini ya Mbak ya. Nanti diinformasikan lebih lanjut, atau nanti teman-teman bisa cek di Instagram BPR BKK Kabupaten Wonogiri atau Instagram DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Begitu nggih Pak? Oke. Mungkin kita sebelum mengakhiri, ada nggak harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri yang sedang menonton? Ya. Mungkin dari Pak Sri terlebih dahulu, monggo. Terima kasih Mbak Vira dan sahabat MPP Wonogiri, bahwa harapan kami DPMPTSP kepada masyarakat di Wonogiri, kita membiasakan diri menjadi bagian dari solusi. Apapun aktivitas kita semoga menjadi aktivitas bermanfaat, dan kami fokus mendorong masyarakat untuk mengambil jalan mandiri. Kemandirian itu salah satunya ditempuh dari memiliki usaha, dan pada saat Bapak Ibu memiliki usaha berurusan dengan kami akan membantu sepenuh hati bagaimana perusahaan Ibu, dari Bapak Ibu semuanya sahabat MPP Nyawiji, dari niat dulu sampai dengan tumbuh kembang kami siap mendampingi dengan sebaik-baiknya. Jadi menjadilah bagian dari solusi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sri, monggo Pak. Iya Pak, Bu, ngampun Mbak Vera. Salah. Khususnya di dinas kami, terutama karena fokusnya untuk peningkatan dan pengembangan IKM maupun UKM. Yang pertama, bahwa apa yang kita lakukan, seperti kita itu kan sudah istilahnya terintegrasi ya. Kita bina dari IKM-nya kelembagaannya itu udah lewat koperasi. Koperasi itu kelembagaannya, kemudian bagaimana cara memasarkan produknya, itu perdagangan, bidang perdagangan ada. Kemudian bagaimana cara menumbuh kembangkan IKM supaya maju dan berkembang, itu lewat dinas perindustrian. Kemudian untuk penataan lokasi pedagang dan lain sebagainya ada bidang pasar. Nah, semuanya itu bersama-sama terintegrasi dalam rangka mewujudkan masyarakat terutama Wonogiri
supaya maju dan sejahtera. Maju mandiri sejahtera aja Pak. Sejahtera. Luar biasa. Terima kasih Pak Srianto, Pak Margana sudah mampir di podcast kami, podcastnya Wiji. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi di podcastnya Wiji Bapak. Kita tunggu undangannya ya Pak Wah, Maria. siap. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelum kita akhiri kita yel-yel dulu. Oke, siap. Kita nanti go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri, nanti dalam bilang go Nyawiji dijawab dengan Sesarengan Bangun Wonogiri. Begitu aja Bapak. Siap. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan ya. Nanti yang menonton juga bisa ikutan. Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Sama-sama. teman-teman MPP yang sudah menonton podcastnya Wiji episode kali ini. Semoga kita dapat bertemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan-pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Saya Urama Syafira undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.